Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ahibbai fillah rahimakumullah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jal. Sesungguhnya semua nikmat kita itu pemberian dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Maka wajib bagi kita selalu bersyukur kepada Allah dengan meningkatkan ketakwaan kita, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangan Allah, tidak berbuat, berucap kecuali yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menambahkan nikmat-nikmatnya untuk kita. Insya Allah pada kesempatan ini kita atau kajian kita masih tematik ya. Cuman pembahasannya masih seputar sholat. Berikut ini ada semacam yaitu risalah yang membahas tentang kesalahan-kesalahan di dalam sholat serta koreksinya. Jadi kesalahan, koreksinya apa? Kesalahan, koreksinya apa? Hal ini tentu menjadi penting karena masalah sholat adalah masalah yang agung. Sebagaimana kita tahu bahwasannya ibadah paling agung setelah tauhid itu adalah sholat 5 waktu. Tidak ada ibadah yang lebih agung setelah Islam melebihi ibadah sholat. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengingatkan, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah sholat dan juga sholat wusta, yaitu sholat asar. Jaga di sini maksudnya ya dilaksanakan pada waktunya, dilaksanakan dengan bentuk dan cara yang sempurna sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, dijauhi apa-apa yang dapat mengurangi bahkan membatalkannya. Baik jamaah yang dirahmati Allah, berikut beberapa kesalahan yang kadang-kadang bahkan sering juga dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ketika sholat. Saya bacakan saja di sini. Yang pertama, al-khata' at-tasa'ub fi sholat wa fathul fam ma'isdari syaud. Salah satu bentuk kesalahan dalam sholat yaitu menguap ketika sholat, membuka mulut dan mengeluarkan suara. Menguap, membuka mulutnya dan sampai mengeluarkan suara. Ini termasuk kesalahan, bentuk kesalahan dalam sholat. Koreksinya bagaimana? Wallahu a'lam, ada masalah dengan Nabi ana. Baik. Koreksinya bagaimana? Yaitu hendaknya apabila idza tasa'abal insanu falyahris ala adami fatifih mastata. Apabila orang yang sedang sholat itu hendak atau terdesak untuk menguap, maka sebisa mungkin dia tidak membuka mulutnya. Semampu dia tidak membuka mulutnya, harus tahan. Fa illam yastati wada'a yadahu ala fih. Kalau memang sudah tidak bisa ditahan, terpaksa harus menguap, maka letakkan tangan untuk menutupi mulutnya. Itu dilakukan di dalam saat dia mengerjakan sholat ataupun di luar sholat. Jadi sunnah menahan diri untuk tidak menguap. Kalau terpaksa menguap, menutup tangan, ini sunnah di luar dan di dalam sholat semuanya. Ini banyak yang melakukan seperti ini. Kita sendiri aja nggak enak di sebelahnya ya, kalau nguapnya dikeraskan, dibuka lebar-lebar. Kemudian yang sering juga dan sudah kita ulang-ulang ini, tapi banyak yang tambeng.
Di antara kesalahan yaitu masuk masjid dengan tergesa-gesa sambil berlari-lari untuk mengejar dan mendapatkan 1 rakaat. Kejar ya. Biasanya kalau sudah mendapati jamaah atau imam sedang ruku, maka biar tergesa-gesa. Ini termasuk kesalahan. Nah, jangan dikira alhamdulillah dapat rukuknya imam gitu kan, senang biasanya ya. Tapi ini salah. Yang benar adalah an yadkhulal musallil masjida bisakinatin wa wiqarin wa tazallulin lillahi jalla wa ala. Dia masuk ya, orang yang mau sholat ini masuk ke masjid dengan tenang, dengan penuh wibawa dan ketundukan diri, kerendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW bersabda, idza wajada man adraka ahadukum imam falyusalli ma'ahu wa ma fatahu falyukmil au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendapati imam, maka sholatlah seperti imam ya. Dan apa yang terlewat maka sempurnakanlah nantinya. Nggak masalah, nggak berkurang pahalanya. Justru kalau kita tergesa-gesa itu malah menyelisih sunnah, mengurangi pahala. Tetap tenang, ini seperti jalan biasa. Jalan biasa. Mungkin seandainya butuh lebih cepat sedikit tanpa harus menunjukkan kayak apa namanya, tergesa-gesa banget gitu. Enggak, bukan karena tergesa-gesa, tapi karena mempercepat saja selama itu tidak mengurangi kewibawaan, tetap tenang. Termasuk kesalahan juga yaitu ada mutaswiyati syufufis shalah, yaitu tidak meluruskan dan merapikan saf-saf salat. Ini termasuk salah. Jangan menggampangkan masalah hal ini. Fatajidu ba'dhal musallin mutaqaddiman anis shaffi qalilan. Kita dapati sebagian orang itu kadang-kadang maju sedikit dari shaf. Ada juga sebagian mundur sedikit dari shaf. Ini termasuk salah. Banyak sekali dalil yang sifatnya perintah dari Nabi SAW untuk merapikan sholat. Bahkan diulang-ulang diingatkan, sawu sufufakum. Ini riwayat hadis ini, ada hadis dari Nabi SAW. Dan itu seperti itu Nabi mengingatkan. Rapatkan. Sawu itu maksudnya samakan. Dan maksud sama ini adalah rapat dan lurus. Rapat dan lurus. Rapat berarti harus menempel kanan dan kiri. Apa yang jadi standar menempel? Kalau bisa bahu dan kaki dan mata kaki. Tapi umumnya sulit, sebagai orang sulit, tergantung badannya ya kan. Kalau badannya gede sulit. Maka cukup bahu. Ya, cukup bahu kanan dengan bahu kiri teman kita. Bahu kiri kita dengan bahu kanan, inilah maksudnya. Apa ini? Ya, bahu kiri kita dengan bahu kanan, saudara kita penting nempel. Kalau bukan kaki yang jadi ukuran. Kaki nggak bisa jadi ukuran, karena kalau kaki jadi ukuran bisa jadi kaki itu menempel, tapi bahu tidak, karena renggang sekali gitu kan, dibuat renggang sekali kakinya, makanya nggak menempel. Makanya kalau terpaksa harus geser, ya geser saja, biar rapat geser saja. Nggak usah ada orang sebagian itu cuman kakinya aja melebar, badannya nggak geser. Yang terjadi apa? Iya kakinya nempel, tapi pundaknya jauh. Nah, seharusnya apa? Udah geser aja. Gesernya ke tengah. Geser ke tengah. Seperti itu. Yang benar adalah, nah ini saya belum jelaskan. Al-inayatu bi taswiyati sufuf wa tarasuha. Yaitu memperhatikan rapinya shaf dan rapatnya. Litakuna fi mustawa wahid, agar semuanya rata seperti satu barisan. Bihais la yataqaddam ahadul musallin anis syaf wa la yata'akhkhar anhu. Yaitu di mana tidak ada seorang pun dari orang-orang yang sholat itu lebih maju dari shaf atau lebih mundur sedikit daripada shaf. Dzalika bimuhadzatil manakib wal ak'ab. Itu semua dengan cara meratakan atau merapikan antara bahu-bahu dengan mata kaki. Itu kalau sekali lagi dua-duanya kalau bisa, badannya ideal semua ya kan, badannya ramping semua itu mudah. Tapi model badan yang kelebihan ya,
itu sulit ya. Maka yang jadi ukuran bahu. Ba'dul musallin fi shaffi tsani aw tsalis yabda'una as-shaff min tarafatil ayman aw min tarafatil aysar la min wasatihi. Termasuk kesalahan yaitu sebagian orang memulai atau membuat shaf baru dimulai dari samping. Apakah samping kanan atau samping kiri? Tidak dimulai dari tengah. Ini salah. Koreksinya an yabda'a ayya shaffin min wasatihi la min ahadi torfaihi hatta yaktamil. Memulai shaf baru atau membuat shaf baru itu dari tengah. Dari tengah. Ya. Terus begitu, tidak dari samping. Walau mungkin samping kanan tidak, tapi dari tengah. Penuhi tengah ke samping-samping. Sampai penuh. Sampai penuh, sampai sempurna shaf tersebut, baru kemudian membuat shaf baru. Tidak boleh membuat shaf baru sampai shaf di depannya penuh. Ya, kecuali memang seperti misalkan gambarannya adalah ini masjidnya lebar banget kan. Biasanya di rakaat pertama kayak sholat duhur yang cepat, sholat asar itu datang ke masjid masbuk ya, masbuk nggak dapat takbiratul ihram maksudnya. Nah biasanya orang-orang tuh kadang-kadang shaf itu penuh di sebelah dia datang itu penuh. Nah, yang kosong jauh sana, ya kan? Jauh sana. Apakah dia harus ke sana? Pada asalnya harus. Kecuali bila melihat banyak orang yang datang. Banyak orang datang dari arah sana, kita yakin nanti orang-orang itu akan dapat memenuhinya. Maka nggak usah ke sana. Karena kalau ke sana sia-sia. Nyampe sana udah penuh, terpaksa balik lagi. Gimana? Gak apa-apa walaupun gak penuh, tapi kita yakin nanti akan penuh, banyak orang yang datang. Gak apa-apa kita buat shaf baru di belakangnya. Gak harus nunggu penuh. Selama kita yakin banyak orang yang datang untuk memenuhi shaf tersebut. Ini kalau di kampus biasanya sholat duhur sangat seperti sering. Ya, qomat itu sebagian mahasiswa masih di kamar mandi biasanya. Di kamar mandi baru selesai wudu itu biasanya berdatangan gitu kan. Jadi nggak apa-apa kita yang dari selatan ini kan dari utara kampus tuh sudah buat shaf baru meskipun shaf depannya belum penuh karena kita yakin shaf depan akan penuh. Al khata'u ba'dul musallin yarfa'una aydiyahum wa yu'amminuna idza da'al imam fi khutbatil Jum'ah. Ini dalam khutbah Jumat. Yaitu ketika imam dalam khutbah Jumat atau khatib Jumat berdoa, termasuk kesalahan apabila sebagian jamaah itu mengangkat tangannya dan membaca amin. Mengangkat tangan membaca amin. Ini termasuk kesalahan meskipun banyak tersebar. Yang benar bagaimana? Idza ja'al imam fi khutbatil Jumu'ah fala ba'sa bi ta'min min ghairi fil yadain. Apabila khatib membaca doa ketika khutbah boleh membaca amin tapi tidak boleh mengangkat kedua tangan. Tidak boleh mengangkat kedua tangan. Banyak riwayat yang menjelaskan hal demikian. Bahwasanya tidak pernah ada sahabat yang mengangkat tangan ketika khatib berdoa, tidak pernah. Jadi baca amin tanpa mengangkat kedua tangan. Jadi kata para ulama ini diantara tempat di mana ketika berdoa tidak mengangkat tangan, yaitu ketika khatib membaca doa. Tetap amin tapi tanpa mengangkat kedua tangan. Amma idza da'a li ajlil istisqa fala ba'sa bit ta'min ma'rafil yadain. Nah, berbeda bila doa tersebut dikhususkan untuk meminta hujan. Nah, untuk meminta hujan. Maka dalam doa ini makmum boleh mengamini dan juga mengangkat kedua tangan. Karena ini pernah juga terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya khusus ketika mengangkat berdoa untuk hujan. Menunjukkan memang seperti itu dulu para sahabat.
Karena kalau seandainya memang mengangkat kedua tangan, maka tidaklah dikhususkan hanya ketika doa meminta hujan. Termasuk kesalahan juga ba'dul musallin ya'lam anna imamahu akhta'a wa qama ila raq'atil khamisah kama fi salatir rubaiyah fayutabi'uhu. Sebagian makmum yang mengetahui imamnya salah, di mana imamnya bangkit untuk rakaat kelima, padahal sholatnya 4 rakaat, di mana dia ikut imam, dia tahu imamnya salah, bahwasanya imamnya bangkit ke rakaat 4, tapi dia tetap ikut imam untuk mengerjakan rakaat kelima. Ini sikap makmum yang salah. Yang benar bagaimana? Idza qama al-imamu ila raq'atin khamisatin min as-salati rubaiyah fa al-ma'muma yusabbihu li ajli tanbihil imam al khata'. Apabila imamnya berdiri untuk rakaat kelima padahal salatnya hanya 4 rakaat, maka makmum seharusnya membaca tasbih untuk mengingatkan imam bahwasanya dia salah, membaca subhanallah. Fa in lam yarji' al-imam fa inal ma'mum la yajuzu lahu an yutabi'u fi raqatil khamisah bal yantadiru hatta yusallimul imam hasamahu wa hadha wal afdal. Tetapi ya, jadi kalau imam salah seperti biasa kita ingatkan subhanallah gitu kan, dan imam seharusnya kembali. Tapi tidak mesti harus. Kadang-kadang imam yakin saya benar nih, ini rakaat keempat, jadi nggak bisa dipaksa. Apalagi seperti kita, ini nggak bisa sudah, ini sudah imamnya yakin benar, mau diapain? Apalagi yang bertasbih cuma 1 orang gitu kan, 1 orang, yang lain nggak tahu ini kenapa lain, sama-sama ini kan, kaget juga, sama-sama layan. Sehingga imamnya lanjut, maka nggak boleh makmum yang yakin kalau imamnya itu rakaat kelima lanjut ikut imamnya. Tapi bagaimana? Dia duduk tasyahud akhir, menunggu imamnya sampai selesai rakaat kelima. Sampai rakaat 5, lalu imamnya salam, dia salam bersama imam. Ini harus mengerti masalah ini. Ya, tidak boleh ngikuti imam. Termasuk tidak boleh juga mendahului imam salam. Ya biarinlah imamnya, kemarin saya 4 rakaat aja, lalu selesai duluan. Tasahud duluan, salam duluan, tidak boleh. Kenapa? Karena makmum sebagaimana masuk dalam sholat setelah imam, keluar dari sholat yaitu salam juga harus setelah imam. Gak boleh duluin imamnya. Taib. Kesalahan yang lain yang ada, yang sering, ba'dul musallina idza ahdas fi asna'is shalah akmala salatahu wa huwa muhdas bi hujjatil khajal indama yarahun nas. Sebagian orang apabila di tengah salatnya tiba-tiba berhadas, entah keluar angin misalkan, umumnya keluar angin. Kesalahan dia adalah sudah yakin keluar angin tapi tetap menyelesaikan sholatnya. Dia menyelesaikan sholatnya dalam keadaan hadas. Alasannya malu. Alasannya malu. Malu kalau ketahuan orang malu. Ini salah. Yang benar, apabila seorang yang sedang mengerjakan sholat tiba-tiba berhadas dia di tengah-tengah sholatnya, dia harus meninggalkan sholat tersebut saat itu juga. Wala yajuzu lahu an yukmila salata wa muhdas. Tidak boleh dia melanjutkan sholatnya dalam keadaan dia sedang berhadas, tidak boleh. Wala ba'sa an yad'a yadahu ala anfihi ka'anna fihi ru'afan wa yakhruju minas salat. Wa bidzal tariqa yataghallab al-khajal alladhi yurawidu. Kata beliau, kalau memang dia malu, ya, takut malu, boleh dia ya untuk menutupi rasa malunya,
dengan cara memegang mulutnya atau hidungnya seolah-olah mau keluar ria atau mau keluar ingus gitu kan. Seolah gitu kan seolah-olah. Padahal sudah keluar angin. Biar untuk merasa malu kan malu nih, orang-orang ngira saya kentut dan sebagainya. Maka seolah-olah dia menahan, yang ditahan bukan kentut, tapi mau ada habis batuk atau lagi pilek, flu, jadi keluar untuk membersihkan dulunya. Jadi boleh untuk melakukan itu untuk biar kalau dia merasa malu. Intinya adalah tidak boleh melanjutkan sholat kalau sudah yakin dia berhadas. Tapi dia keluar, ya, berwudu lalu kembali lagi menyusul sholat berjamaah. Yang lain, kesalahan yang lain. Ba'dun nisa la yusallina al-maktubata fi buyutihinna illa idza syara al-imam fi shalah aw badan tihai minha. Sebagian perempuan di rumah mereka baru mau mengerjakan sholat fardu bila imam yang mengerjakan sholat di masjid sudah mulai sholatnya. Jadi ada sebagian perempuan itu meyakini tidak boleh mengerjakan sholat kecuali bila yang di masjid sudah mulai sholat. Atau sebagian malah lebih ekstrim, setelah yang di masjid selesai sholat. Ini keliru. Ini termasuk keliru. Yang benar, annal mar'ata tusallil maktubata idza dakhala waqtuha wa laysat murtabitatan bi syuru'il imam fi shalah wa badan tihai minha. Yang benar adalah seorang perempuan yang sholat di rumah, yang mengerjakan sholat di rumah, boleh dia mengerjakan sholat fardunya tersebut apabila waktunya sudah masuk. Kapan waktunya sudah masuk, sudah azan, boleh. Dan sama sekali tidak terikat dengan imam yang di masjid, tidak ada hubungannya, karena dia nggak mengerjakan berjamaah bersama dia, tapi mengerjakan di rumah. Nggak masalah, nggak ada ikatan sama sekali. Tidak usah nunggu imam yang di masjid sholat atau nunggu setelah selesai. Wa inna malaha an tusalli idza dakhala waqtu shalah, sawan as-salat qabla imam al-masjid aw fi asna'i shalah aw badan tiyam shalah. Tapi boleh bagi dia mengerjakannya apabila waktunya sudah masuk. Ba'dun nas idza dakhala al-masjid wa qad fatahu jamaah kabbara wa shallal maktubah wahdahu wa istamir munfaridan salati hatta hina tan'aqil jama'atan ukhra. Ini termasuk ini ya. Termasuk ini, khilaf di antara para ulama masa ini. Saya lewat aja. Ya tasahal katsir minal musallin bimurul atfal. Ini juga. Sebagian orang atau banyak orang yang mengerjakan sholat itu menggampangkan. Apa yang digampangkan dia? Anak kecil yang lewat di depannya. Anak kecil yang lewat di depannya. Padahal dia sedang mengerjakan sholat dan tidak mencegahnya. Tidak mencegah anak kecil lewat. Kalau anak besar sudah tawas. Tapi pas anak kecil kita lewat gitu. Ini juga keliru. Meskipun anak kecil tetap harus diusahakan untuk dicegah. Kecuali anak kecil ya, kadang-kadang maksa udah kita nggak masuk kita sholat cuma jagain anak kecil kan. Beda lagi. Tapi tetap harus ada usaha, tidak bermudah-mudah. Tentu ini tidak semua ya, tidak semua. Karena kaitan dengan lewat depan, larangan lewat depan orang sholat itu kan nggak semua orang yang sholat. Hanya berkaitan berlaku pada imam, orang yang sholat sendirian. Pada imam dan orang yang sholat sendirian. Adapun makmum tidak mengapa lewat di depannya apapun. Nah, yang benar kata beliau di sini, la yajuz tarku tifli yamurru baina yadayhi. Yang benar adalah tidak boleh membiarkan meskipun itu anak kecil lewat di depan orang yang sholat. Wa tiflu la yasam bihadza li'annahu kan mukallaf. Anak kecil tidak berdosa dengan perbuatannya karena dia memang bukan mukallaf. Lakin min janibil musalli yasam, tapi dari sisi orang yang sholat yang membiarkan anak itu lewat dengan sengaja, maka dia berdosa.
Idza amkana wa huwa yaqdir alaihi, kalau dia dengan sengaja, padahal dia bisa mencegah, bisa menghalanginya. Jadi sebisa dia. Sebisa dia. Ya kan? Bisa dia. Kadang-kadang anak kecil tuh bisa kok dihalangi, ya kan? Saya dia ke sana. Tapi memang ada yang anak kecil, anak-anak, ya kan? Kalau kita udah usaha terus dia mondar-mandir ya gimana lagi? Kita ini sedang sholat, masuk jagain anak kecil. Ini bukan sholat jadinya. Jaga anak kecil. Mending antar aja pulang dulu, di rumah dikunci, balik lagi. Yang seperti ini adalah termasuk fatwa dari Syekh Fauzan, Syekh Shalih Fauzan. Nah, jadi tetap tidak menggambarkan anak kecil, ya. Lewat. Al-khata' qiyamul ma'mum di itmam ma fata min as-shalah qabla intihai imam min at-taslimati tsaniyah. Ini juga termasuk kesalahan, yaitu makmum yang bangkit untuk menyempurnakan sholatnya, ya, untuk menyempurnakan sholat yang ketinggalan, dia masbuk sebelum imamnya menyelesaikan salam yang kedua. Sebelum imamnya alasan mereka adalah apa? Alasan mereka kadang-kadang kan yang rukun itu salam yang pertama, salam kedua sunnah. Tapi ini bukan jadi alasan. Sebab batasannya adalah bukan mana yang wajib, mana yang rukun, bukan mana sunnah, tidak. Tapi adalah setelah selesai. Setelah selesai satu rukun, pindah ke rukun berikutnya. Ini rukun yang salam belum selesai karena imamnya 2 kali salam. Ya seandainya imam yang cuma 1 salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang kiri dia nggak dia kerjakan, sudah silakan bangkit karena memang udah selesai. Tapi ini imam mengambil sunnah, yaitu salam yang kedua ke kiri. Berarti selama imam belum selesai salam, berarti belum selesai sholatnya. Maka tidak boleh bangkit. Tidak boleh bangkit sampai benar-benar selesai. Termasuk juga, yaitu yang sering ya kita jumpai, makmum menurunkan tangannya setelah imam menyelesaikan bacaan surat atau Al-Qur'annya, padahal belum ruku. Ruku. Betul ya. Biasa sebagian ya orang tua, biasanya orang tua ya, yang saya kira nggak tahu. Imam selesai, padahal kadang-kadang imam belum selesai loh baca itu, tapi tahu kalau ini ayat terakhir ya. ayat terakhir. Ini saya nih hafal surat ini pasti tuh. Kalau kita tahu ada banyak jamaah seperti itu ya, terus jadi imamnya nih. Coba baca surat yang pendek ya kan. Setelah itu tambah 1 surat lagi. Sudah kan turun tangannya, tambah 1 surat lagi. Ini termasuk salah ya, Memang betul sedekap itu bukan rukun, sedekap itu sunnah. Yang benar sedekap itu bukan sunnah. Artinya seandainya sholat tanpa sedekap itu tidak batal sholatnya, tetap sah. Hanya tidak mendapatkan keutamaan bersedekap. Nah, artinya seandainya diturunkan tidak masalah. Cuman umumnya orang seperti ini itu turunkan tangan mau ruku. Nah ini kan dia mau ruku. Nah, kalau seandainya dia menurunkan bukan untuk ruku, memangnya untuk tidak mengerjakan sunnah, nggak masalah. Tapi kan dia dietnya dari awal turun tangan mau ruku, padahal imamnya belum ruku. Nah ini hati-hati. Udah sabar aja, mau kemana? Mau ngebut nggak mungkin nyalip imam, tetap salamnya nanti nunggu imam. Ya, Allahu Akbar. Ini saya dapati. Ini jadi perhatian kita nih. Gak apa-apa kita nasihati, karena khawatir bisa batal sholatnya, karena mendahului imam, nggak boleh. Idza kabbaral imam fakabbiru. Ya. Wa idza raka'al imam farka'u. Wa idza qala al imam sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Itu. Jadi setelah imam. Jadi tuntunan Nabi SAW,
Kalau imam sudah takbir, bertakbirlah. Nah, kalau imam sudah ruku, rukuklah. Nah. Baik. Nah, berikutnya. Termasuk kesalahan, yaitu sebagian musafirin meyakini bahwa sholat berjamaah itu gugur kewajibannya dari mereka atau gugur dari mereka. Nah, memang khilaf di antara para ulama, ya kan? Apakah tetap wajib atau enggak? Yang rajih tidak wajib. Tapi intinya sebagian menganggap kalau sudah musafir berarti enggak ada keharusan, tidak perlu kita sholat berjamaah. Kalimat tidak perlu ya, kalimat tidak perlu. Ya, digarisbawahi, tidak terkait sama wajib atau sunnah atau mubah. Tapi intinya sebagian kalau sudah safar menggampangkan sholat berjamaah gitu. Ini keliru. Ini keliru. Sholat berjamaah tetap harus diperhatikan. Sebisa mungkin meskipun dalam keadaan safar tetap sholat berjamaah. Meskipun berdua. As-shawab anna sholatal jamaah yajibul muhafadhah 'alaiha fis safari wal hadari. Nah, sholat berjamaah harus dijaga baik safar ataupun tidak safar. Fa in kana al-musafiruna jama'atan shallau qasran. Kalau para musafir ini ya rombongan banyak, maka bersama-sama mengerjakan sholat tersebut dengan qasar, Wa in kana al-musafiru wahidan shalla ma'al jamaah. Kalau dia sendirian, maka sholatnya cari jamaah yang lain. Yang kalau imamnya itu mukim, ya sholat seperti imamnya sempurna. Ya kalau kebetulan imamnya sama-sama musafir, sholatnya qasar, maka silahkan sholat qasar. Nah itu tetap harus jaga jamaah, berjamaah. Nah untuk musafir, ini sering beberapa kali saya ulangi, untuk musafir qasar bagi dia lebih afdal. Qasar bagi musafir lebih afdal. Adapun jamak beda. Jamak ini tergantung hajah. Ya, kebutuhan. Kalau butuh, ahlan wa sahlan silakan dijamak. Tapi kalau tidak butuh, afdalnya sholat tetap kerjakan pada waktunya. Jadi seorang musafir misalkan sudah sampai di tempat, bukan dari jalan. Waktunya longgar. Ya. Misalkan ada seorang safar ke Jakarta gitu. Di situ ada keperluan, misalkan ada rapat. Ada rapat seharian atau 2 hari atau 3 hari. Rapat di satu tempat. Dan ada masjid. Dilaksanakan sholat berjamaah. Maka bagi musafir yang dalam keadaan seperti ini, afdolnya tetap qasar dikerjakan pada waktunya. Meskipun boleh bagi dia jamak karena dia musafir, tapi tetap afdol. Kenapa? Karena nggak ada hajah untuk menjamak. Inna sholata kanat alal mu'mina kita memakuta. Sholat itu sudah ada waktunya. Boleh qasar ketika hajah, ada perlu, ada kepentingan. Nah orang ini walaupun safar kan sudah nggak ada kepentingan untuk menjamak. Waktu longgar, ya waktu luang kosong nggak ada apa-apa. Artinya nggak masalah dia nanti asar duhur pada waktunya, asar pada waktunya, maghrib pada waktunya, isya pada waktunya, nggak ada masalah, nggak ada halangan gitu kan, nggak ada kepentingan. Mungkin kalau lagi perjalanan, lagi di jalan, mungkin cuma sesekali ada kesempatan berhenti, jamaah ini kan butuh untuk jamak, ada kepentingan untuk jamak. Tapi ketika sudah nggak ada kepentingan, tetap afdolnya kerjakan sholat itu pada waktunya dan lebih afdol tetap qasar. Karena dia musafir. Musafir itu qasar lebih afdal lebih afdal daripada sempurna 4 rakaat. Cuman berkaitan jamak sekali lagi enggak melihat apakah dia musafir atau enggak musafir, tapi melihat pada butuh atau enggak. Perlu untuk qasar apa perlu untuk jamak atau enggak. Kalau enggak perlu, enggak usah dijamak.
Taib. Berikutnya, termasuk kesalahan. Ya, termasuk kesalahan ini. Saya sering jumpai. Mutaba'atul imam fil mushaf fi sholati tarawih li ghairi hajatin. Mengikuti imam pada sholat tarawih dengan membuka mushaf tanpa ada hajah. Ya, Mas Aruf. Tanpa ada hajah. Beda kalau ada hajah. Hajahnya seperti apa? Mungkin itu sholat malam mau sholat panjang. Ya, dia disiapkan. Memang diminta oleh imam untuk buka mushaf, untuk nyimak, untuk menyalahkan kalau salah, gitu kan. Karena imam itu terkadang lebih tenang, lebih nyaman baca, lebih tenang kalau ada yang ada yang menyimak dia. Ya, misalnya. Iya kan, apalagi ayat-ayat yang mirip itu lewat itu gitu kan. Ini bener nggak? Takutnya nyampe nyampe ke Belanda. Ayatnya mirip. Tadi awalnya surat apa, ini sekarang sampai surat apa kan? Karena ada ayat mirip. Tapi kalau yang belakang sudah ada yang pegang mushaf, ya tenang dia, aman dia. Kadang-kadang minta 1 sampai 2, kadang-kadang ya minta 2, khawatir yang satu, kalau cuma 1 ngantuk. Sampai 2. Nah ini hajah namanya, itu ada hajah. Tapi kalau nggak ada hajah, nggak perlu. Kenapa disebut di sini? Wasabab al-aula mutabatul imam fil mushaf fi sholati tarawih illa lihajatin bisababin annal mutabi tafutuhu ba'dus sunan. Yang utama, yang afdal adalah tidak perlu mengikuti imam dengan cara membuka mushaf pada sholat tarawih, kecuali karena ada hajat. Kenapa nggak boleh? Kenapa tidak aula, tidak afdal? Karena orang tersebut akan kelewatan dalam karena dengan begitu dia akan kelewatan beberapa sunnah dalam sholat. Di antaranya ada munazar ila maudhi sujud. Dia tidak melihat ke tempat sujud. Itu kan sunnah. Wa adamu wad'il yumna ala yusra. Dia tidak meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri karena tangannya pegang mushaf. Wa naqsun fil khusu', dan kurang dalam kehusuan. Kenapa? Karena dia sibuk melihat Quran. Sementara khusyuk itu kan hadirnya hati, bahwasanya dia sedang ada di hadapan Allah, ya, hadirnya hati, bahwasanya dia sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau dia baca sibuk, ya kan? Sibuk dengan bacaannya ini, dengan apa yang dia lihat ini. Maka di situ beberapa hal yang mengurangi keafdoliyahannya, yaitu bahwasanya hal tersebut tidak lebih afdal. Tapi apakah sholat sah? Tetap sah. Sholatnya tetap sah. Nggak masalah. Nggak apa-apa. Hanya tadi dia kelewatan beberapa keutamaan di dalam sholat. Termasuk kesalahan yaitu ba'dul musafirina jauhan yadkhulu alaihi waktu sholat aw aksar min waqtin summa yakhruju dzalikal waqtu wa lam yu'addu shalah. Nah, termasuk sebagian kesalahan orang yaitu musafir yang menggunakan pesawat, yaitu ketika sudah masuk waktu sholat, ya, terus berlanjut atau lebih dari satu waktu, satu sholat sampai 2 sholat, zuhur, asar atau maghrib dan isya, gitu kan, sampai lewat waktunya dan dia belum melaksanakan sholat. Alasannya tidak ada tempat sholat di pesawat. Ada juga yang bilang alasannya tidak tahu arah kiblat. Ada juga alasannya tidak bisa berdiri dengan sempurna, goyang, dan yang lain sebagainya dari udzur-udzur yang mereka sebutkan. Alasan mereka, nanti kita sholat kalau pesawat sudah sampai, sudah tiba di tujuan, nanti saya sholat di situ, tak jamak semuanya, ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini salah, ini keliru, ini keliru seperti ini. Yang benar bagaimana? Al-wajib wal muslim ada us-salatil faridati fi waqtiha yan kana. Yang wajib bagi seorang muslim menunaikan salat fardu itu pada waktunya. Apapun itu, dalam keadaan apapun itu.
Sawaun akana fis sahra'i am fil bakhirati aw fit ta'irati. Baik dia dalam padang, dalam perjalanan gurun pasir atau perjalanan laut atau dengan pesawat, sama aja. Fa idza kana as-safaru fit ta'irati fa innahu la haraj an yu'akhkhira al-musafir as-salah hatta yanzila al-madinah al-muttajih ilaiha idza kana waqtu muttasi'an lidzalik. Kalau perjalanan dia menggunakan pesawat, tidak mengapa dia seorang musafir ini mengakhirkan sholatnya hingga turun di kota tujuan bila dia yakin waktunya cukup. Waktunya cukup, kan kita lihat tiket kan. Nah, di tiketnya ya, dia sudah sholat zuhur, ya kan? Zuhur sudah selesai, alhamdulillah. Berangkat jam 2 misalkan. Mau ke mana nih? Yang 2 jam mana? Ke Lampung misalnya. Lampung. Nah, di tengah perjalanan asar. Nah, dia yakin nanti ini turun jam 4 sudah nyampe kan. Cukuplah. Nanti saya sholat di Lampung asarnya. Maka tidak mengapa. Dia tunggu sampai pesawatnya turun, dia sholat di bawah sana. Ketika dia tidak dapatkan tempat sholat, bisa berdiri dengan sempurna. Kalau di jamak Zen, selesai sudah. Kalau 2 rakaat main zuhur, terus 2 rakaat 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar. Karena dia nyampe sana ya selesai sudah, kalau jamak selesai ya. Bagaimana, boleh nggak dijamak? Boleh dijamak. Boleh dijamak. Dia sholat dulu zuhur asar. Ya, zuhur asar sebelum berangkat. Ya sudah selesai. Apa? Nggak apa. Kalau sampai di tempatnya itu asar baru. Kalau asar terus? Jadi nggak apa-apa, dijamak zuhur asar. Kemudian sampai tempat tujuan sudah baru asar. Baru asar. Apakah sholat asar lagi? Gitu ya? Iya. Jawabnya tidak. Tidak. Bahkan seandainya nggak jadi safar. Sudah jamak ini kan? Udah semangat nih. Semangat. Zuhur, setelah sholat zuhur langsung sholat asar jamak. Takut rumah nggak jadi safar. Bagaimana? Apakah harus sholat zuhur nanti pas asar sholat asar lagi? Jawabannya sudah selesai. Sudah selesai. Cuman kalau memang dia kebetulan ada di masjid waktu itu, seperti pembahasan kemarin, ya keluar ke masjid, atau kalau di masjid ikut sholat berjamaah nafilah, sholat sunnah itu, sholat sunnah. Kalau cuma itu. Iya, Kalau betul. kita orang niatnya itu untuk belajar tahu apa tajwid. Imamnya ini tajwidnya bagus, apa kita orang imam untuk Betul. belajar tajwid. Boleh enggak? Kalau boleh tidak boleh, kalau kaitan sama boleh tidak boleh, boleh. Sah apa tidak sah, tetap sah sholatnya. Cuman kita bahas mana lebih afdol, mana yang lebih afdol. Tetap lebih afdol tidak nyemak, Karena tadi dengan nyemak Quran beberapa sunnah terlewatkan. Ya, lihat ke tempat sujud. Apa aja tadi? Sedekap kanan di atas kiri, ya. Terus kehusuan tadi. Malah fokus di tajwid padahal sedang sholat. Mungkin kadang-kadang khusyukannya malah. Karena kita kalau gini terlalu lama terus pikiran kemana. Tapi kalau itu kan Iya. tapi baca mengerti. Nah. Ya khairan sa'wa. Cuman enggak kan gimana? Wallahu a'lam ya. Allah ta'ala. Kalau kita enggak pakai Quran kok kemana-mana, itu salahnya siapa berarti? Iya. Artinya kalau memang dengan Quran itu ini pasti salaf sudah mendahului kita. Berarti salah kita ketika tanpa Quran kok kemana-mana, ya itu salah kita ini. Kurang fokus, kurang bersabar. Ya memang betul. Beda kita itu ketika imam membaca ayat-ayat yang kita hafal sama yang nggak kita hafal, yang beda. Kalau yang kita hafal itu lebih khusyuk. Karena kita bisa mengikuti, apalagi tahu tafsirnya, tahu maknanya. Tapi kalau ayat baru dan sebagainya, belum lagi imam kita sudah nggak tahu, imam makmumnya sudah nggak ada yang tahu, imamnya salah lagi. Waduh, imamnya lupa. Ini biasanya malah nggak usul. Balik imamnya nggak ada yang bantu. Imamnya nunggu, siapa yang perbaiki, nggak ada yang perbaiki. Wah ini panjang urusannya. Tadi definisi ditanyakan sambil tadi itu, misalkan kita berada di sini. Definisi bangun tadi loh yang Mushaf. Ya, bukan yang 2 rakaat terus kemudian jamak asar 2 rakaat. Nah. Dengan permisalan tadi. Itu
itu makna kata-kata boleh mengkosor itu sudah kita berangkat dari sini ke Juanda. Apa sudah kita? Oh, baik saya jelaskan. Baik saya jelaskan. Dia mengatakan, oh melewati dusunmu kamu sudah bisa. Nah, baik saya jelaskan. Tadi disinggung tentang menjamak sholat sebelum berangkat, ya kan? Menjamak sholat sebelum berangkat. Mau safar ke Jakarta, ya kan? Jadwalnya jam 2 misalkan. Berarti kan sudah masuk zuhur. Bolehkah jamak asar takdim? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Jamaknya boleh. Pertanyaan kedua, apakah boleh qashar? Nah, apakah boleh qashar? Nah, ini harus dirinci. Yang benar adalah kalau masih di kotanya, dia mengerjakan sholat itu di kota tempat dia tinggal, tidak boleh. Masih di Surabaya. Tapi kalau mengerjakannya sudah di luar kotanya, maka boleh selain jamak sekaligus qashar. Karena syarat jamak dan qashar beda. Jamak itu tidak perlu ada syarat meninggalkan tempat dia mukim, daerah dia mukim. Kalau qashar ada syarat, yaitu sampai dia meninggalkan kota tempat dia bermukim. Maka itu jarak itu apakah jarak musafir keyakinan kita baru boleh, ataukah tadi yang saya anuan dari bukan Bang. Tadi itu ada satu pengertian yang bilang bahwa kita ini kalau musafir belum jarak musafir tapi sudah niat musafir, itu jalan di ujung kota aja kita sudah boleh qashar. Betul, kan? Seperti ini, betul. Yang kedua ini betul. Selama perjalanan kita itu ya sudah safar, niat kita safar ke Jakarta, safar bukan? Safar ya, sudah safar. Kita sholatnya ngerjakannya di Sidoarjo nih, pesawatnya di Sidoarjo kan? Kan sudah Sidoarjo kalau nggak salah itu di Sidoarjo. Nah, sudah saya gambarkan ada dua aja. Ada yang berangkat ke Jakarta lewat Wonokromo, ada yang berangkat lewat Juanda. Jamnya sama-sama jam 1 misalkan ya, sama-sama jam 1. Sudah masuk waktu zuhur. Kemudian sholat satunya di stasiun sebelum berangkat, satu lagi di Juanda. Untuk yang di stasiun Wonokromo boleh jamak, tidak boleh qashar. Kenapa? Karena masih di kota dia mukim. Nah, yang kedua yang di Juanda boleh dua-duanya. Selain jamak boleh juga qashar. Kenapa? Karena dia sudah keluar dari tempat dia mukim. Itu. Allah Ta'ala bisawab. Bang Anas kok kayak kaget gitu. Itu bedanya antara jamak sama qashar di situ. Jadi ya, bahkan untuk jamak sendiri belum berangkat aja sudah boleh. Belum berangkat sudah boleh. Saya mau safar jam 1. Ya sudah, ya mau safar jam 1. Saya sholat di rumah. Saya belum berangkat dari rumah kita. Dari rumah saya belum berangkat. Saya sholat zuhur berjamaah. Setelah sholat zuhur, saya langsung jamak untuk sholat asar. Boleh. Untuk jamak. Tapi nggak boleh qashar. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Tapi yang bilang kalau kita di luar kota kita bisa qashar setiap waktunya gitu kan. Nah, betul. Kalau selama musafir, ya kita musafir dalam catatan. Dohor, asar gitu kan. Iya, betul. Itu mana lebih abdul. Kita ikut berjamaah di masjid 4 rakaat asarnya namanya. Ya. Apa itu kita sholat qashar dua di waktu yang Berjamaah lebih afdal. Iya Mbak. Bukan masalah 4 rakaatnya atau berapa rakaatnya. Yang jelas kalau kita bisa berjamaah lebih afdal berjamaah. Kan adapun 4 atau 2 kan tergantung siapa imamnya. Iya, kalau pas imamnya mukim kita ngikuti imam. Nah, berarti 4 rakaat. Enggak qashar, betul, enggak qashar. Tapi bukan berarti qashar gak hilang, tidak, karena bisa jadi berjamaah sama-sama musafir. Nah, sama musafir, jadi tetap pada waktunya imamnya musafir sehingga jamak qashar boleh. Oh ta'ala. Jadi masalahnya bukan masalah 2 atau 4, tapi masalahnya adalah jamaah atau tidak berjamaah. Jadi tetap berjamaah lebih afdal daripada tidak berjamaah. Apalagi tadi sudah
Dia kerjakan pada waktunya. Nah, sudah waktunya. Sudah nggak dijamak lagi sama dia pada waktunya. Tek, gitu. Allah taala bisawab. Dalam riwayat Rasulullah waktu Mekah itu 18 hari maka selalu Kosor. terus. Siapa imamnya? Siapa imamnya? Rasulullah imamnya. Semua yang Kalau enggak, kalau yang olah ahlu Mekah nyempurnakan dia. Mungkin iya, makanya pada saat itu Rasulullah setelah selesai 2 rakaat salam, lalu beliau bersabda, wahai ahlu Mekah, sesungguhnya kami safarun, sesungguhnya kami orang-orang safar, sempurnakanlah, gitu kan, sempurnakanlah. Allah taala bisawab. Satu lagi, tadi yang baru itu kalau kajian ini adalah makmum yang membawa mushaf itu kurang berkenan, karena meninggalkan beberapa sunnah. Kalau imam yang membaca mushaf, Baik. Bagaimana kalau imam? Sama saja. Hatta imam. Pada asalnya imam itu membaca sesuai dengan hafalannya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah. Bacalah yang mudah. Sekarang kasusnya beda. Kasusnya itu sholat malam, sholat tarawih. Sholat tarawih itu dari katanya aja tarawih panjang, pelan, nyantai, dan sebagainya. Dan kita punya target-target sendiri. Ramadan itu bulan spesial memang. Spesial dan ibadah dan sebagainya. Maka sebagian ulama membolehkannya. Karena ada hajat tadi. Ada hajat. Biar bisa sholat malam, sholat panjang, dan sebagainya. Karena mikrop ini kita kasih Quran. Betul. Kalau memang hajah, ada hajah nggak? Kalau nggak ada hajah tanpa Quran lebih afdol. Kalau ini kan ada hajah nih. Ada hajah. Seperti tadi. Ini Ramadan bulan spesial, bulan Quran. Bulan sholat malam. Maunya sholat panjang. Sementara imamnya terbatas hafalannya. Justru bahkan kalau dia pakai hafalan malah kacau. Artinya dalam saat itu membawa mushaf hajah perlu. Cuma sekali lagi pada asalnya tanpa mushaf lebih afdol. Kecuali ada hajah. Allah taala bisawab. Tapi cukup, ada lagi? Silakan. Masalah abdulnya yang tadi berjamaah waktu safar saja. Berjamaah safar, naam. Dan itu kan mengilustrasikan rombongan gitu. Rombongan ya, Pak. Kita sebaiknya misalkan di hotel itu ada musola misalnya. Jadi bisa diilustrasikan rapat tapi di situ juga ada masjid. Oh iya. Abdul bersama sesama. Terus atau kita ke masjid. Betul. Kalau afdal gabung ke masjid. Yang afdal gabung ke masjid. Jadi hilang kosornya. Kita gabung ke masjid, berjamaah ke masjid. Karena ini mungkin prinsip juga dalam salat berjamaah, ya. Kita berjamaah di mana? Ya, pada asalnya adalah di mana azan dikumandangkan yang terdekat dengan kita. Itu pada asalnya. Kecuali ada keperluan-keperluan yang lain ya. Artinya kalau nggak ada bedanya ini gitu kan, mana yang kita datangi? Masjid yang kita dengar azannya, yang paling dengan kita. Makanya afdal sholat itu adalah sholat berjamaah ada di masjid kampungnya. Kecuali ada hajah yang lain, mau ada taklim misalkan, ada pengajian atau mau janjian ketemu sama siapa, beda lagi. Tapi pada asalnya afdal kalau nggak ada keperluan yang lain, masjid yang ada di kampungnya sendiri. Karena disitulah dia diseru. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Nah, artinya misalkan ada jamaah di hotel gitu kan. Terus ada masjid di sampingnya azan, dengar dia, maka tempat itulah yang harus dia datangi. Kecuali memang ada hajah ya kan, ada hajah, dia ada kegiatan tertentu, dia ngejar waktu, ngejar target, terpaksa harus berjamaah, ya namanya ada hajah lagi, beda lagi. Selama tetap mengerjakan sholat berjamaah, ya al-hajah tanzilu manzilat darurah ya kan. Hajah itu posisinya kadang-kadang sama dengan darurah. Membolehkan yang tidak boleh. Membolehkan yang tidak boleh. Allah taala bisawab. Demikian disampaikan. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Shallallahu alaihi wasallam nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Satu. Kelas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la